Halo teman-teman, ketemu lagi nih bareng Kinima. Kali ini kita mau ngebahas soal tinju dunia. Nah, lo tahu gak, ada satu hal yang benar-benar krusial buat para petinju, yaitu kecepatan tangan alias hand speed. Tapi bener juga sih, cuman sebagian kecil dari banyak petinju hebat di dunia yang benar-benar punya kemampuan hand speed di atas rata-rata. Jadi, kali ini kita mau ngobrolin siapa aja sih petinju-petinju keren yang punya kemampuan luar biasa itu. Langsung aja yuk, inilah dia 10 petinju hebat di dunia yang punya hand speed super cepat, berdasarkan info dari berbagai sumber yang kita rangkum. Hector Camacho. Keren ya, ngomongin soal kecepatan tangan dalam dunia tinju. Nah, gak semua petinju bisa dapetin kemampuan ciamik itu walau sudah berlatih keras selama berbulan-bulan. Ada juga loh yang punya bakat alamiah yang benar-benar luar biasa. Salah satunya itu Hector Luis Camacho Matias, yang biasa disapa Macho. Dia udah jadi legenda tinju di era 80-an. Keren banget, dia bisa bawa pulang gelar juara dunia di 3 kelas yang berbeda, yakni WBC Super Featherweight, WBC Lightweight, sama WBO Junior Welterweight. Gilanya lagi, dari total 79 pertandingan, dia menang 38 kali lewat knockout. Nama Macho ini setara sama petinju-petinju top dunia kayak Oscar De La Hoya, Julio Cesar Chavez, Sugar Ray Leonard, Felix Trinidad, Ray Mancini, dan Greg Haugen. Floyd Mayweather Jr. Kita nggak bisa lewatin si Floyd Mayweather Jr. ini deh. Pukulan super cepat yang keren banget, ditambah kekuatan dan gerakan yang bikin orang melongo, jadi kunci sukses jadi petinju papan atas. Gak cuma itu, dia juga pandai banget bertahan dan serangannya keren abis. Nah, Mayweather ini jago banget ngambil manfaat dari skill teknikal yang dimilikinya dan tentu aja kecepatan yang jadi andalannya. Setiap laga, dia selalu tunjukin kecepatan luar biasa itu buat kalahin lawan-lawannya. Di ring, dia suka ngejaga jarak dan pas peluang datang, dia hajar lawannya dengan kombinasi pukulan yang bikin puyeng. Gak heran, susah banget buat lawannya dapat poin dari pukulan ciamik Mayweather. Intinya, Mayweather itu petinju cepat banget dan taktik serangan baliknya emang gak main-main. Sugar Ray Robinson. Nah, ngebahas tentang tinju, juara kelas bulu dalam turnamen tinju amatir Golden Gloves pasti gak bisa dilewatkan. Ada satu nama yang meroket, yaitu Sugar Ray Robinson. Aslinya namanya Walker Smith Jr., lahir tahun 92 di Detroit. Ini loh yang bikin heboh, dia dulu pinjam nama temannya, Ray Robinson, buat ikutan turnamen tinju amatir karena doi terlalu muda untuk turnamen. Keren kan? Langkahnya di ring lincah banget, ditambah lagi pukulan yang kenceng kayak petir. Katanya sih, dia suka santai aja sebelum laga, soalnya skill lincah dan pukulan cepat jadi andalannya. Kalau dilihat dari catatannya, Sugar Ray Robinson menang 174 kali dengan 109 diantaranya via knockout, kalah 19 kali dan imbang 6 kali. Gokil kan? Mike Tyson. Ingat tahun 2005? Itulah tahun dimana Mike Tyson umumin pensiun dari tinju. Setelah itu, gak ada lagi yang bisa nampilin kombinasi mematikan di atas ring kayak dia. Tapi sepanjang 15 tahun doi berkarir, fans tinju udah pada ngelihat sendiri deh gimana pukulan-pukulan Mike Tyson bikin tidur lawan-lawannya di atas kanvas. Nah, gak cuma pukulan kuat, Tyson juga punya pukulan super cepat. Ingat kan, dulu dia dikenal sebagai petinju yang sangat berbahaya di atas ring. Tyson jadi juara dunia kelas berat termuda di tahun 1986, waktu umurnya baru 20 tahun. Saat pensiun, rekor Tyson tuh 50 kemenangan dan 6 kali kalah, dengan 44 kemenangan via knockout. Mantap kan? Floyd Patterson. Nah, tinju itu bukan sekedar adu pukulan kasar, ada teknik yang gak kalah penting. Nah, di sini muncul Floyd Patterson yang jadi sorotan. Dia berkiprah di dunia tinju dari tahun 1952 sampai 1972. Selama karirnya, dia berhasil 2 kali jadi juara kelas berat. Floyd punya jurus khas yang namanya Gazel Punch, yang artinya pukulan kijang. Jadi, dia bak kijang yang sigap, lemparin hook atau uppercut dengan kecepatan super tinggi.
Padahal posturnya kecil buat kelas berat, cuman sekitar 84 kg. Tapi dengan gerakan cepat dan serangan tiba-tiba, dia bisa ngalahin R.C. Moore cuman dalam 5 ronde. Kejadian itu tahun 1956, waktu dia jadi juara kelas berat termuda setelah Rocky Marciano pensiun. Di catatan, Floyd Patterson bikin 64 pertandingan, menang 55 kali dan 40 diantaranya lewat ke knockout. Keren abis. Muhammad Ali. Kita nggak bisa skip sosok Muhammad Ali ini. Dia punya keunikan dalam gaya bertinju, dengan gerakan kaki dan kecepatan tangan yang memukau. Berkat bakat alaminya itu, Ali berhasil meraih prestasi luar biasa di sepanjang karirnya. Total 56 kemenangan dan 37 diantaranya via knockout. Pertama kali Ali beradu tinju di level pro, dia melawan Tunnel Hunsaker. Pertarungan itu selesai dalam 6 ronde dan akhirnya mereka malah jadi sahabat setelah pertarungan itu. Jujur aja, pukulan Ali gak setajam pukulan petinju kayak Mike Tyson atau jabnya Larry Holmes yang bisa kenceng kayak peluru. Tapi, Ali punya keahlian lempar pukulan pas di waktu yang tepat, terutama pas lawannya yang lebih lambat, misalnya Josh Foreman atau Sonny Liston. Makanya terlihat dia lebih cepat. Meldrick Taylor. Kalian tahu gak si Meldrick Taylor? Dia mantan petinju pro yang bertarung dari tahun 1984 sampai 2002. Dia pernah jadi juara dunia di 2 kelas, welter junior IBF dari tahun 1988 sampai 1990 dan welter WBA dari 1991 sampai 1992. Dan tahu gak, dia juga peraih medali emas di Olimpiade 1984. Meldrick Taylor punya tangan cepat banget dan gokil abis pas lagi nyerang. Seharusnya dia bisa jadi bintang besar di akhir abad ke-20, tapi sayangnya tahun 1990 dia kalah dari petinju Meksiko yang belum pernah kalah, si Julio Cesar Chavez. Padahal saat itu Taylor dominan di sebagian besar ronde, tapi ya gitu, dia kehilangan semuanya cuma dalam 2 detik sebelum bel berakhir. Manny Pacquiao. Nggak bisa ngelewatkan sosok Manny Pacquiao, petinju juara dunia dari Filipina. Dia adalah orang Asia pertama yang punya gelar juara di 8 kelas yang berbeda, atau yang kedua setelah Oscar de la Hoya. Nah, Manny Pacquiao ini punya kombinasi unik. Ada kecepatan, kekuatan atletis, dan ketahanan yang nggak bisa ditebak dalam dunia tinju selama 2 dekade belakangan. Ada pepatah lama di tinju, kecepatan membunuh, dan Manny Pacquiao punya itu. Doi punya pukulan menyilaukan yang akan datang dari sudut-sudut yang gak disangka. Semua serangannya punya tenaga buat ngestop pertarungan dalam sekejap. Selain tangan yang cepat, kaki Manny Pacquiao juga luar biasa. Jangkauan tipuannya adalah salah satu yang paling susah banget diatasi oleh petinju manapun. Sugar Ray Leonard. Di dunia tinju, yang pukulannya keras dan cepat biasanya jadi pemenangnya. Nah, ada nih mantan petinju pro yang udah pensiun di tahun 1997, namanya Sugar Ray Leonard. Dia terkenal banget dengan pukulan shoeshine, yang artinya kilatan sepatu. Ini tuh serangkaian pukulan beruntun yang ditujukan buat menarik perhatian juri. Leonard juga jadi bagian dari The Four Kings, kelompok petinju yang saling bantai di era 80-an. Di kelompok ini ada juga Roberto Duran, Marvin Hagler, sama Thomas Hearns. Pernah jadi juara dunia di 5 kelas, Leonard punya masa kejayaan di tahun 80-an. Majalah The Ring nyebut dia sebagai Fighter of the Year tahun 1979 dan 1981. Sementara Asosiasi Penulis Tinju Amerika juga ngasih gelar Fighter of the Year di tahun 1976, 1979, dan 1981. Roy Jones Jr. Kalau ngomongin tinju di dekade emas 90-an dan awal 2000-an, gak bisa lewatin nama Roy Jones Jr. Dia emang bintang besar di masa itu.
Hal yang luar biasa, dia satu-satunya petinju yang mulai karir di kelas welter super, tapi malah bisa jadi juara dunia di kelas berat. Puncak kesuksesan dia tuh pas di light heavyweight. Dia nggak tergoyahkan di situ selama 5 tahun. Setelah jadi raja di light heavyweight, dia ditawarin pertarungan di kelas berat lawan John Ruiz, yang dulu udah kalahin Evander Holyfield. Meskipun dia badannya kecil, Roy Jones Jr. nekat aja dan mau nerima tantangan itu. Hasilnya, dia mampu ngalahin lawannya dan rebut gelar kelas berat versi WBA. Pada akhirnya, dia kembali ke light heavyweight, tapi sayangnya performanya menurun. Tapi, dia nggak nyerah-nyerah banget dengan bertinju sampai 2018. Tapi, ada satu hal yang menarik yang dia capai. Dia berhasil duel melawan Mike Tyson di pertarungan amal tahun 2020. Meski segalanya telah berubah, setidaknya dia bisa ngerasain satu ring bareng legenda, Mike Tyson. Nah gitu deh guys, para petinju yang punya handspeed tercepat di seluruh dunia. Menurut kalian, masih ada petinju lain nggak yang lebih keren dari mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa pula like, share, and subscribe biar gak ketinggalan berita seru lainnya. Makasih udah nonton and see you next time.